Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya kegiatan ini rutin setiap tahun, tapi memang selalu terasa berat. Dan memang setiap pertemuan ada perpisahan. Nah, yang menjadi berat itu tidak semua perpisahan ada pertemuan. Nah, walaupun saya harapkan kalian tetap sering main ke sini. Prinsip kami itu Uswah adalah rumah kedua. Ya, silahkan kapan saja sih. Sebenarnya pengennya sih menahan kalian selama mungkin di sini. Cuman perjalanan kalian masih jauh. Masih banyak pengalaman yang harus ditempuh. Yang nggak mungkin semuanya dihabiskan di sini. Untuk yang MTS sudah disampaikan tadi, yang lebih baik dianjurkan untuk melanjutkan pendidikannya di Munjul. Pesantren Munjul adalah pesantren yang punya sejarah yang sangat kuat, terutama kaitannya dengan ajaran syahadat. Sudah pernah saya sampaikan mungkin, yang bahwa ketika Mbah Abdullah mencari tanah untuk membangun pesantren kembali yang tadinya dibakar oleh Belanda, Mbah Abdullah muter-muter mencari tanah. Cara mencarinya yaitu bertanya ke tanah tersebut, apakah kamu siap untuk melahirkan benteng-benteng syahadat? Dan tanah Munjul sajalah yang mampu menjawabnya. Yang menjawab, ya insya Allah sanggup. Yang lain gak ada yang sanggup. Nah, jadi Mbak Abdullah sudah menyiapkan sejak dulu membangun pesantrennya itu untuk kaderisasi syahadat, untuk menjadikan santri-santrinya sebagai benteng-benteng syahadat. Insya Allah, dengan barokahnya Mbak Abdullah tetap ngontrol, Mbak Abdullah tetap ngawasi, tetap tanggung jawab. Itu ada cerita, lupa namanya siapa itu, sekitar Karangkendal tadi. Karangkendal itu kayak mati suri begitu. Kelihatannya mati, padahal dibawa oleh setan yang gulang-gulang atau apa. Dikira-kira sampai terang pasar Celangcong apa minta tolong, gak ada yang nolongin, cuek semua karena gak kelihatan. Sampai di hutan ternyata dicegat oleh pendekar yang pakai jubah sorban. Setan-setan itu diperangi semua, kalah semua. Kemudian kata pendekar tersebut, saya yang disebut Mbah Abdullah. Walaupun kamu cuma sebentar, kamu tetap santri saya. Jadi saya tanggung jawab. Itu bukan zaman kapan, itu belum begitu lama. Maksudnya Mbak Abdullah secara fisik di sini wafatnya tahun kapan, tapi tetap masih tanggung jawab sampai sekarang. Jadi insya Allah istilahnya nggak kurang barokah di sini. Kalian keluar ke sana mencari apa? Nyari ilmu, insya Allah di sini juga nggak kurang.
Nah, kalau nyarinya pengen dapat kerjaan, nah, seberapa sih duit yang kalian dapat? Nah, pengennya supaya gampang kerjanya. Nah, kalau hanya duniawi saja, saya kira itu hal sepele. Ya, kalau dibandingkan dengan barokahnya para wali. Nah, jadi untuk yang berniat untuk melanjutkan keluar, coba pertimbangkan lagi apa yang kalian cari di sana. Ya, bukan berarti saya menghalangi kalian ya misalnya punya cita-cita apa kan. Nah, bisa pertimbangan aja untung ruginya apa. Nah, kalau laki-laki memang biasanya pakai logika ya. Untung ruginya apa. Nah, ketika kalian di sininya hanya MTS itu kemauan belajarnya itu masih kurang. Jadi ketika di tempat itu seperti masih kurang, bahan yang masih nol. Beda dengan ketika aliyah. Nah, aliyah itu sudah matang, kemauan belajarnya sudah ada, kedewasaannya sudah ada. Nah, ketika di tempat mungkin lebih bagus. Jadi sama-sama 3 tahun, 3 tahun di sini MTS dengan 3 tahun di sini aliyah atau SMK akan beda. Nah, hasilnya akan beda. Walaupun sama-sama dicap alumni munjul, tapi kalau ya, ditelisik lebih jauh, saya yakin akan beda. Nah, walaupun sama-sama 3 tahun angkanya. Nah, kenapa? Kedewasaannya belum ada ketika MTS. Belum sadar, belum merasa butuh. Kalau aliyah ya sedikit ataupun banyaknya sudah ada lah keinginan, sudah menargetkan diri, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen belajar ini, sudah ada. Greget untuk belajarnya sudah ada. Kalau MTS ya ada yang begitu tapi kayaknya sedikit. Nah, jadi untuk yang MTS 3 tahun itu masih sangat kurang. Nah, jadi saya harapkan supaya lebih matang lagi, nah, menjadi benteng syahadatnya. Nah, lanjutkan di sini 3 tahun lagi. Nah, untuk yang akan melanjutkan keluar ya, untuk aliyah SMK, saya berpesan jangan putus komunikasi. Nah, nanti akan saya share di grup Santri Uswah link untuk grup alumni. Nah, jadi silahkan masuk ke grup alumni. Nah, supaya komunikasinya tetap berjalan, ya, tetap ada silaturahim. Nah, terutama, nah, kalau kalian menemukan hal-hal yang baru, tanyakan. Kalau ada hal yang membuat kalian ragu, tanyakan. Ya, ini kok di sini imamnya baca Qurannya, Quran langsung ada di sini gimana? Tanyakan. Nah, di sini imamnya sejajar dengan makmum. Tanyakan. Ini pertanyaan-pertanyaan real dari alumni. Di sananya, di dunia pendidikan di luarnya beragam sekali. Nah, ragam macam aliran-aliran, paham-paham. Tanyakan. Jangan ditelan bulat-bulat. Walaupun mungkin dari seseorang, dari dosen yang menurut kalian mengagumkan, menurut kalian luar biasa, jangan telan bulat-bulat. Kalian belum bisa mencerna itu. Tanyakan. Nah, kok menurut dosen saya begini ya? Nah, karena dosen itu macam-macam. Dosen saya tadi ngomong, iblis itu lebih punya tauhid daripada kita. Makanya nggak mau sujud kepada Nabi
Nah, itu paham dari mana? Nah, iblis lebih tauhid, lebih memegang tauhid daripada kita, daripada malaikat. Malaikat mau sujud, iblis nggak mau sujud. Nah, padahal alasannya kan bukan karena ketauhidan. Nah, di Al-Quran sendiri sebenarnya sudah disebutkan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, ya Allah, Allah menciptakan saya dari api dan Engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Api itu lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Masa saya harus tunduk ke Adam? Jadi atas dasar kesombongan bukan tauhid. Dosen itu macam-macam. Ada yang meyakini bahwa tidak ada kenabian. Ada yang meyakini masih terbuka kenabian setelah kanjeng Nabi. Macam-macam. Ya. Dan dosen itu pintar berargumen. Namanya juga orang yang berpendidikan. Nah, ketika dia punya pendapat, dia pasti akan melandasi pendapatnya dengan alasan-alasan, dengan argumen. Ketika kalian telan bulat-bulat, ke bawah kalian. Kenapa? Karena kelihatannya sangat logis. Nah, kelihatannya sangat masuk akal. Padahal itu retorika saja. Nah, cara menyusun kata-kata saja. Nah, jadi ada apapun jaga komunikasi, tanyakan, ya. Jangan diatasi sendiri. Nah, jangan coba dicerna sendiri. Nah, di samping menjaga silaturahmi dengan alma mater, dengan guru, itu punya berkah tersendiri. Ya. Biasanya guru akan lebih mudah mengingat yang sering komunikasi. Nah, biasanya seorang guru itu akan mendoakan muridnya secara umum, tapi kadang ada yang secara khusus yang diingat, ya, secara personal, dalam hatinya ingat walaupun mungkin tidak menyebut. Nah, yang teringat itu biasanya yang sering komunikasi. Nah, walaupun mungkin bukan ingat secara nama, misalkan. Soalnya semudah kayak saya itu mengingat nama itu suatu problem tersendiri. Ya. Jadi jangan kalian kemudian mengkel kecewa kalau saya nggak ingat nama kalian. Saya itu paling susah ngingat nama, apalagi kalau sudah nggak ketemu. Nah, kalau sekarang sih mungkin istilahnya selain kelas fikir saya hafal semua. Kelas fikir saya belum yakin. Nah, kelas musto, kelas olia hafal semua. Tapi setengah tahun aja kalian sudah nggak ada di sini. Nah, belum tentu saya ingat. Bahkan untuk yang tadinya sangat dekat dengan saya. Nah, saya pernah ketemu di Panguragan, dengan santri yang dulunya akrab dengan saya. Nah, tapi saya lupa namanya. Sepanjang ngobrol sambil berdoa, semoga nggak suruh nambah nama. Kenapa? Takut kecewa gitu. Karena dulunya dekat banget, tapi saya lupa namanya. Dan memang benar-benar lupa. Nah, memang saya problemnya di situ. Nginget-nginget nama itu susah. Saya lebih gampang nginget-nginget kejadian. Dulu kemarin aja saya ketemu di hajatan sama alumni. Nah, saya lupa namanya, bener-bener lupa sampai sekarang. Lupanya sampai sekarang ya. Ingat-ingat dari apa itu? Hizbah Mulia aku. Sampai sekarang belum ketemu namanya. Ya. Tapi saya ingat ya ini tuh yang itu gitu ya. Ketika dia suruh nebak
Coba kelingan beli apa? Ya kelingan lah walaupun kan cuma setahun. Hehehe. Nah, padahal saya lupa. Tapi saya nggak tunjukkan bahwa saya lupa namanya. Nah, kenapa? Saya ingat dia cuma 1 tahun di sini. Jadi dengan menunjukkan bahwa saya ingat 1 tahunnya, 1 tahun aja ingat gitu ya. Istilahnya itu satu kejadian. Jadi apalagi nama menurut dia gitu ya. Oh 1 tahunnya aja ingat, ya namanya pasti lah gitu. Nah, padahal saya nggak ingat namanya. Nah, tapi saya nggak akan tunjukkan bahwa saya lupa namanya. Jadi nanti jangan paksa saya menyebutkan nama ya. Mungkin lupa gitu. Nah. Telat terus. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ada yang masih sekolah, tapi bukan santri. Ya, kadang-kadang saya menggunakan trik-trik begitu, pakai kejadian, pakai kaitan-kaitan. Nah, masih sekolah, sudah aliyah, nah sudah berapa tahun, padahal sangat dekat dengan saya. Nah, coba, nah, Bapak ingat nggak nama saya? Kebetulan dia ada hubungan sama TU gitu. Jadi pacaran dengan TU. Ya, aduh, jadi pakai perjalanan gitu ya. Aduh. Siapa ya? Nanti dulu saya hubungi Pak Anu dulu. Wah langsung ngajir. Karena kayaknya tuh boro-boro nama. Hubungan dia dengan Pak Anu aja saya tahu gitu. Padahal saya lupa namanya gitu. Tapi seolah-olah istilahnya saya bukan nggak tahu gitu. Sedang istilahnya apa ngeledak dia. Saya tuh tahu kamu itu punya hubungan sama Pak Anu gitu. Aduh saya lupa. Nanti dulu saya telepon Pak Anu dulu. Wah langsung kabur. Nah, padahal ya beneran saya lupa waktu itu. Ya kalau sekarang sudah ingat. Ya waktu itu ya sih beneran lupa. Jadi kadang-kadang mohon maklum itu di samping memang banyak. Nah juga saya ada kendala tersendiri masalah mengingat nama. Nah, jadi ya, mungkin kadang-kadang doa itu bukan hanya didesitkan melalui namanya, tapi melalui personal yang mungkin terlintas di memori itu dengan kejadian-kejadian atau kaitan-kaitan, ikatan-ikatan gitu. Nah, jadi untuk yang sering komunikasi tentunya di benak, di hati guru itu punya porsi tersendiri. Nah, karena istilahnya lebih sering ininya, ya, kontaknya. Jadi jangan lupa jaga terus komunikasinya. Apalagi sekarang zamannya sudah modern. Nah sudah gampang dimanapun kalian berada gampang menghubungi orang yang jauh. Nah kalau zaman dulu aduh susah banget. Nah, nyari nomor telepon susah. Nah, di Facebook nggak tahu punya atau enggak. Ketika punya pun nggak tahu namanya siapa. Kadang-kadang namanya palsu. Nah susah. Nah zaman sekarang sudah gampang. Jadi jangan putus silaturahim. Yang terakhir saya berpesan lagi seperti tadi katakan kalian di sana harus berperan. Ya, jadi mubalighah diantaranya ngajar iqra gitu Bapak. Nah, ngajar iqra pahalanya luar biasa besar. Kenapa? Sebelum belajar kitab itu belajar alif batak dulu. Ketika dia belajar kitab, yang ngajarin alif batak itu masih tetap dapat pahala. Karena dia nggak bisa belajar kitab kalau nggak belajar alif batak. Nah, pahalanya lebih panjang alirnya. Nah jangan gengsi, walaupun kalian ngajar iqra, walaupun ngajar alif batak. Nah, untuk mengasah keberanian, untuk mengasah kecakapan kalian ngomong, mendukung kalian juga untuk jadi mubalighah tadi.
Nah, sengaja saya buatkan channel suara uswa itu sebenarnya ajang latihan. Nah, sengaja buat ajang latihan. Nah, mungkin untuk tahun depan nanti syarat lulusnya. Nah, syarat ngambil ijazah nanti harus tampil dulu di suara uswa. Untuk tahun depan insya Allah ada yang siap ceramah pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Maksudnya sudah ada yang daftar dan sebelumnya itu pernah juara pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi mungkin nanti bisa ketemu buat kalian. Jadi ada yang ngisi kalau kita gitu. Jadi pemicu lah yang baru aja bisa begitu, masa yang lamanya enggak gitu kan ya. Untuk penampilan malam kemarin, malam sebelumnya lagi sudah diupload semua di Suara Uswah. Jadi untuk acara tasyakur asrama ini yang Bahsul Kutub itu di Suara Uswah, untuk sisanya yang bukan Bahsul Kutub di daerah. Tapi belum semuanya diupload kalau selain Bahsul Kutub. Kalau Bahsul Kutub sudah semuanya diupload. Nah, jadi silakan. Cuman yang masih saya pertanyakan, kok subscribernya masih sedikit ya? Padahal kelas 3 katanya ada 61. Kelas akhir ada 61, subscriber baru 39. Itu juga masih ada nama-nama yang nggak saya kenal ya. Atau yang dikenal tapi bukan santri. Junet, orang tua santri. Jadi ini yang santrinya yang sebenarnya berapa gitu. Nah, jadi masih sangat banyak yang belum subscribe ya. Jadi silakan subscribe dulu. Mungkin disangkanya itu dekat-dekat mungkin. Nah, disangkanya channel yang satunya ini beda lagi. Nah, memang dikhususkan. Ini dikhususkan untuk penampilan kalian ya, ceramah ataupun bahas kitab. Mungkin itu saja. Walaupun mungkin yang kami bekalkan kepada kalian cuma sedikit, tapi semoga bisa dimanfaatkan dan semoga bisa maksimal hasilnya, karena bukan kuantitas yang menjadi ukuran, tapi kualitas. Walaupun sedikit, tapi kalau dimaksimalkan, dimanfaatkan, tadi ikro pun akan sangat bermanfaat. Nah, bukan masalah banyak sedikitnya ilmu, tapi manfaat atau tidaknya. Nah, jadi kami di sini berdoa supaya semuanya ilmunya bermanfaat, dan juga bisa mengajak baik secara langsung ataupun tidak langsung, ya, ngajak tangga, ngajak sedulur, dan juga kaliannya menampakkan ya, akhlak yang baik ya, secara tidak langsung itu akan mengajak orang lain untuk mondok kamu. Kalau akhlaknya kalian jelek, berarti menghalangi orang lain untuk mondok ke muncul. Nah, gua kayak si Anu. Nah, jadi jaga perilakunya. Cap santri itu tidak akan lepas walaupun kalian sudah tidak mondok. Tetap kalian disebut santri. Jadi berperilakulah layaknya santri. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.